Eits, tunggu dulu. Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Kalau boleh tahu sebenarnya cita-cita waktu kecil dulu apa sih? Gak punya cita-cita. Gak punya cita-cita? Punya cita-cita. Hobi aja nggak punya. Ya karena waktu kecil itu bagaimana kambing saya itu nggak bunyi. Karena kalau sampai kambing saya itu bunyi, saya pasti dipecut sama kakek saya pakai buntut pari. Karena berarti kambing itu lapar. Salah satu cara untuk maju adalah sekolah lagi. Tahun 97-an, 97, 96 kalau nggak salah itu, saya ngambil sekolah malam, SMA. Pas saat kelas 1, kelas 2 itu untuk masuk kelas 3 ada program dari sekolahan itu yang 10 besar dititipkan ke sekolahan biasa siang di daerah Ciledug. Ini semua biaya sendiri? Biaya sendiri. Oke. Akhirnya lulus dan itu pun sebetulnya juga belum berubah nasib. Iya. Masih honorer itu. Betul, dan masih at least ijazah SMA gitu ya. Kalau saya yang penting bagaimana saya bisa kerja dan apa yang membuat saya itu bisa dipakai. Saya harus melakukan hal-hal orang yang belum bisa atau masih sedikit yang bisa. Seperti dulu tahun 95-an itu orang-orang masih bisa dihitung pakai jari, orang menggunakan komputer, saya sudah bisa. Tapi ketika sudah banyak orang bisa komputer, wah ini peluang saya untuk dipekerjakan lagi sedikit nih. Iya. Nah, saya harus beralih apalagi nih? Oh kamera. Kebetulan saya kan di Humas. Saya pegang kamera foto. Iya. Nah, karena masih sedikit orang bisa. Iya. Setelah itu juga bisa lagi, apalagi nih? Saya belajar video. Jadi terus belajar, tapi belajarnya juga dengan strategi. Ya. Kalau bisa benar-benar menguasai sebuah skill yang belum dikuasai banyak orang, sehingga itu yang menjadi pembeda. Sebagai pembeda. Dan orang untuk membuang kita atau tidak mempekerjakan kita, itu berpikir. Iya, karena dibutuhkan. Betul. Siapa yang bisa menggantikan? Nah, ketika kamera video juga sudah bisa, saya belajar bagaimana berkomunikasi dengan teman-teman wartawan. Saya 97 sudah menjadi humas dan bergaulnya juga sama teman-teman wartawan sampai saat ini. Dan akhirnya sekolahnya pun juga dilanjutkan ya, maksudnya dari SMA, sekolah S1 bahkan S2. Saya S2. S1 ambil jurusan apa? Administrasi negara. Administrasi negara. Tapi pas di S2-nya itu saya mikir, sesuai karena sudah mungkin otak juga sudah berkembang sesuai dengan kemampuan saya kemampuan dan kebutuhan untuk menunjang kebutuhan saya di pekerjaan, saya ngambil komunikasi. Oke, kalau dilihat dari journey-nya, berarti dari sejak pertama kali Mas Mono menginjakan kaki di kantor kementerian sebagai cleaning service sampai akhirnya sekarang di posisi ASN, butuh waktu berapa lama untuk mengubah itu? ASN saya diangkat jadi ASN itu tahun 2009. 2009 dan itu ada hal yang lucu dan menyedihkan sebetulnya. Kenapa? Karena memang pengangkatan di kantor saya itu untuk mengangkat pegawai negeri lagi tidak ada. Dari tahun 90-an sekian tidak ada lagi. Ada lagi itu pas ada kebijakan honorer diangkat. Tahun 2007. Nah, di 2007 itu siapapun pasti bilang kalau Mono itu pasti diangkat pertama. Karena satu, honor terlama, kerja tidak mengenal waktu karena humas, dekat dengan para pejabatnya, dekat dengan menteri-menteri. Ternyata ketika saya itu kunjungan kerja dengan menteri, waktu itu saya di Tegal, ditelepon sama teman. Ternyata nama saya nggak ada. Kecewa dong? Kecewa pasti, kecewa. Sampai akhirnya ketika ada orang ngobrol-ngobrol segala itu, saya selalu gini, jangan-jangan ngobrolin saya tuh. Ternyata di tahun kedua, 2008 itu pun juga nama saya nggak ada. Ya mungkin kalau bisa gantung diri kan. Kenapa menurut Mas Mono? Kan semua kriteria sudah ada, tapi kenapa 2 kali namanya bahkan disubmit aja nggak? Namanya salah satunya itu nasib ya. Nasib, garis tangan belum. Dan yang kedua berarti
manajemen di Kementerian Koperasi itu menurut saya nih bagus. Jadi tidak ada karena tanda kutip itu hanya keinginan kita. Ya. Nah, pas di 2009 ternyata ada, dan itu pengangkatan terakhir itu untuk honorer ternyata ada hikmah yang bisa kita ambil di situ. Kemauan kita itu menurut Tuhan belum tentu itu terbaik buat kita. Ya. Tapi kalau keputusan Tuhan udah pasti yang terbaik. Apa yang terjadi? Ternyata ketika seandainya saya itu diangkat tahun 2007 atau 2008, itu ijazah saya yang diakuin ternyata SMA. Pas di 2009 itu ijazah saya S1. Kalau SMA berarti golongan saya itu masih 2A. Ya. Kalau S1 itu udah 3A. Dari 2A ke 3A itu memerlukan waktu sekian belas tahun. Wah, dibutuhkan orang dengan kebesaran hati dan pikiran yang optimis untuk bisa menerima hal itu dan akhirnya melihat hasilnya. Justru di rumah saya itu sekarang juga masih banyak bekas-bekas souvenir orang kawinan, Mas. Kenapa? Nyimpenin bekas souvenir orang kawinan? Ya, karena saya dulu itu bisa makan enak, bisa makan nasi sampai kenyang, itu kalau cuma Sabtu Minggu. Oke, datang ke pesta-pesta kawinan. Datang ke Jalan Gatot Subroto, itu gedung yang terkenal untuk kawinan. Jadi berpakaian agak rapi, bermodalkan amplop kosong. Pura-pura tanda tangan. Itu kesempatan makan yang... Oke, padahal nggak kenal siapa pengantinnya. Gitu. Oke, mirip sebenarnya. Tapi dulu saya cari makanan gratisan di kampus, di kuliah. Iya, tapi ini seminar-seminar ya. Di seminar-seminar. Tapi ini di nikahan-nikahan ya. Nikah. Dan itulah hidup. Itulah hidup dan itulah tempaan yang memang harus kita nikmati. Cuman memang banyak orang-orang yang berhasil itu ketika ditempa oleh alam. Karena itulah yang akhirnya membentuk karakter kita menjadi orang yang tangguh dan gak cengeng. Apa komentar Bapak ketika mengetahui bahwa anak putra sulungnya akhirnya bisa mengubah hidupnya dan bisa menjadi seorang ASN? Karena mungkin interaksi selama ini dengan bapak, ibu, segala itu kurang. Waktu kecil juga sama nenek. Akhirnya ketika saya telepon, saya mau di wisuda S1, juga tidak ada euforia, saya ASN, juga biasa-biasa aja, datar-datar aja, sampai begini, jangan-jangan emang saya ini enggak dianggap anak atau apa gitu. Tapi mungkin itulah cara orang tua saya menyampaikan kasih sayangnya dengan kecuekan itu. Yang penting bagaimana kita tetap ke orang tua berbakti. Apalagi nih yang belum dicapai oleh Mas Mono? Kalau dulu kan waktu kecil nggak punya mimpi ya. Kalau sekarang? Kalau saya cuman berpikir begini. Saya juga waktu di Humas juga punya teman-teman yang bekerja juga banyak di bawah saya. Saya cuman bercita-cita begini. Jangan sampai teman-teman saya ini mengalami nasib seperti saya. Untuk belajar aja susah. Makanya saya selalu rada tanda kutip galak ketika membuat teman-teman itu untuk maju. Harus sekolah, harus ini banyak kesempatan, kamu harus belajar. Jangan kejadian seperti saya. Mau belajar pun disuruh push up dulu. Dan itu pun nggak diajarin. Hanya itu cita-cita saya. Terakhir nih, pesan dan tips sukses ala Mas Mono, khususnya kepada mungkin yang sedang menonton Impossible hari ini, yang mungkin sekarang berada dalam posisi yang kurang mengenakan pekerjaan yang mungkin belum diidam-idamkan, yang mungkin masih sering disepelekan oleh orang lain. Jangan jadikan permasalahan itu sebagai masalah, tapi jadikanlah permasalahan itu suatu peluang. Karena di setiap permasalahan pasti ada sisi-sisi positif yang bisa kita petik. Terus kreatif, hilangkan pikiran-pikiran atau energi yang negatif, karena hal yang terjadi ke kita itu sesuai dengan pikiran kita. Oke, Mas Mono adalah sungguh contoh orang yang luar biasa, yang benar-benar sejalan nih dengan impossible menjadi I'm possible. Dari seorang tukang sampah, supir kenek, dan akhirnya bisa menjadi
ASN di Kementerian Koperasi dan juga UKM. Terima kasih sekali lagi buat Mas Mono. Dan hari ini kita belajar banyak hal. Ada 3 hal penting untuk meraih kesuksesan. Pendidikan, pergaulan, dan pekerjaan. Jangan pernah takut untuk meraih impian meskipun Anda berkekurangan. Apapun pekerjaannya, gak masalah. Yang penting berani melangkah dan tanpa kenal lelah. Kerja serabutan sampai kerja kantoran, tetap saja jalani dengan kesungguhan. Karena keberhasilan itu adalah tentang kesempatan dan kemauan. Di mana ada kemauan, di situ Tuhan akan membukakan jalan. Dari impossible jadi I'm possible. Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, quotes inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free dan download sekarang juga gratis. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.